Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak dari Kabupaten Cilacap, kelompok 20F. Kami akan melakukan praktek coaching model Tirta dengan coach itu secara bergantian. Saya sendiri Siti Nurjana SSI SPD Bio, kemudian ada Bu Septianing Tias SPD dan Bu Anggraini Dwi Retnosari SPD. Untuk yang pertama, kami akan melakukan praktek coaching model Tirta kasus pertama dengan coach Ibu Septianing Tias SPD, Koci Anggraini Dwi Retnosari, dan pengamat saya sendiri, Siti Nurjana. Kasusnya adalah Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Mari kita saksikan praktek coaching model Tirta kasus 1 yang akan diperankan oleh Ibu Septianing Tias sebagai coach dan Ibu Anggraini Dwi Retnosari sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Nak Anggraini, apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah Bu Tia, saya sehat. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat juga. Oh iya, kamu terlihat semangat sekali hari ini. Apakah ada tugas sekolah yang kamu sukai? Iya Bu, saya selalu bersemangat mengerjakan tugas. Apalagi kalau tugasnya dilakukan secara individu. Wah, alhamdulillah. Ibu turut bangga dengan semangatmu. Tapi mengapa lebih semangat jika tugas ini tugas individu? Iya dong Bu. Sebenarnya tuh saya ingin cerita ke Ibu tentang bagaimana saya mendapatkan solusi. Karena kebanyakan guru memberi tugasnya secara berkelompok. Padahal saya sukanya bekerja sendiri, Bu. Oke, boleh. Mari kita temukan solusinya bersama. Coba jelaskan ke Ibu, bagaimana cara kamu belajar di rumah atau di sekolah? Saya belajar di rumah sendiri, Bu. Di sekolah juga saya lebih suka belajar dan mengerjakan sendiri. Menurut saya ini lebih efisien, Bu, nggak terlalu lama. Pokoknya nggak ribet deh. Oh, jadi dengan alasan supaya nggak ribet. Atau ada alasan lain nih selain itu? Nah, itu Bu. Saya nggak suka dan nggak nyaman kalau harus berkelompok. Selain ribet, juga saya nggak cocok sama teman satu kelompok, Bu. Misalnya sama anak yang males atau sama anak yang nggak mau mikir. Kamu sudah tahu belum? Kira-kira apa yang membuat teman-teman sekelompokmu itu malas? Atau terkesan nggak mau mikir dengan tugas kelompok kalian? Kayaknya sih karena mereka hanya mengandalkan saya, Bu. Nah, kalau berkelompok itu saya biasanya jadi ketua kelompok. Jadi mereka sebagai anggota hanya ngikut saya aja. Ada lagi nggak kira-kira yang kamu tahu kenapa teman-temanmu malas mengerjakan tugas bareng-bareng? Ada sih Bu, itu si Wawan. Saya tahu Bu, dia kalau malam itu suka nongkrong. Saya jadinya kalau si Wawan itu jadinya kalau di kelas kan ngantuk. Ada juga Bu si Anto, kalau diajak kerja kelompok nggak bisa, alasannya bantuin ibunya jualan. Macem-macem sih Bu.
banyak alasan mereka. Wah, bagus tuh, bagus. Berarti kamu sudah dianggap sebagai pemimpin oleh teman-temanmu. Dan kamu pun sebenarnya sudah kenal karakter mereka. Lalu bagaimana sih seharusnya sikap seorang pemimpin menurut kamu? Misalnya nih, seorang presiden, apakah hanya sendirian mengurus sebuah negara? Enggak sih, Bu. Kalau presiden kan punya wakil, punya menteri, punya TNI, punya Polri, bahkan ajudannya juga banyak. Nah, betul. Nah, lalu bagaimana jika kamu adalah seorang presiden dalam kelompokmu itu? Gimana coba? Kalau saya jadi presiden, saya butuh anggota kelompok, Bu, untuk mengerjakan pekerjaan saya. Betul ya, Bu, kalau presiden kan punya tugas sendiri, menteri juga punya tugas sendiri, tapi mereka bekerja sama. Jika Nak Anggraini ini seorang presiden, apa yang dirasakan oleh Nak Anggraini jika para menteri malas bekerja atau malah ogah-ogahan? Atau kemungkinan buruk mereka bisa mengundurkan diri. Nggak maulah bekerja sama-sama presiden seperti Nak Anggraini ini, itu gimana? Ya sedih dong, Bu. Masa saya ngurusin negara seorang diri? Betul, lalu gimana dong caranya supaya para menteri pada betah bekerja sama dengan presiden seperti Nak Anggraini? Berarti menteri itu saya beri kepercayaan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan jabatannya. Saya beri apresiasi untuk hasil pekerjaannya. Dan saya rangkul terus agar mereka lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Amin. Ibu kagum sama rencanamu yang luar biasa ini. Sepertinya kamu memang cocok menjadi pemimpin, termasuk pemimpin dalam diskusi di kelas nanti. Menurut Nak Anggraini, dari diskusi ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Bisa, Bu. Berarti Coba. diurutkan ya, Bu, satu-satu. Oke. Yang pertama, saya akan mencoba belajar menghargai pendapat orang lain dan karakter teman-teman satu kelas saya. Yang kedua, saya mau berdiskusi atau mengerjakan tugas secara berkelompok jika ada tugas kelompok. Yang ketiga, menerima berapapun nilai tugas kelompok dengan lapang dada. Karena ada nilai yang lebih penting, yaitu nilai kebersamaan dalam hidup. Seseorang tidak akan mungkin hidup sendiri, Bu. Betul, Masya Allah, bagus sekali. Ibu suka dengan diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan dalam hal seperti ini? Saya akan melakukan diskusi kelompok dengan hati terbuka dan gembira, Bu. Supaya saya terbiasa jika ada tugas kelompok. Siapa sih yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen tersebut nantinya? Saya sih mau meminta bantuan ke teman saya, Siti Nurjanah, Bu. Dia ketua kelas kami. Dia sudah lebih berpengalaman memimpin teman-teman kelas. Nah, itu ide yang bagus. Semakin banyak teman, semakin pekerjaan kita menjadi mudah sebenarnya, ya kan? Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Demikian praktek coaching model Tirta untuk kasus yang pertama. Kita akan lanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil.
para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Nah, untuk praktek coaching, kasus kedua ini, untuk coach akan diperankan oleh Anggraini Dwi Retnosari SPD, coachi saya sendiri Siti Nurjana, dan sebagai pengamat Ibu Septianing Tias SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Halo Nak Siti Nurjana, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, baik. Bu Anggrek bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Oh ya, hari ini kita mau ngobrol mungkin agak lama. Tidak apa-apa kan? Iya Bu, boleh, tidak apa-apa. Kenapa sih Nak akhir-akhir ini Ibu perhatikan Nak Siti kok terlihat murung, tidak bersemangat? Coba ceritakan apa yang dirasakan sekarang. Iya Bu, saya memang merasa sedang tidak nyaman. Saat ini saya butuh seseorang untuk membantu mencari solusi masalah yang sedang saya hadapi Bu. Terima kasih ya Bu, sudah mau membantu saya. Terus apa yang bisa Ibu bantu Nak? Dan apa yang ingin Nak Siti capai dari hasil diskusi kita ini? Saya itu Bu, hanya ingin mencari solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Jadi nanti dari masalah yang saya hadapi ini saya bisa menemukan solusinya Bu. Oh ya, terus ada lagi nggak? Saya juga tidak tahu Bu, saya masih bingung kenapa saya begini. Saya tidak tahu penyebabnya apa Bu. Coba ceritakan ke Ibu, apa yang Nak Siti rasakan saat ini? Saya merasa tidak nyaman Bu di sekolah. Tidak nyaman bagaimana? Saya merasa nggak enak aja Bu, saya nggak enak hati. Maksudnya nggak enak hati bagaimana ya Nak? Iya Bu, saya sudah berusaha mengerjakan tugas-tugas sebaik mungkin. Tetapi nilai saya kok masih jelek terus ya Bu? Oh begitu, coba ceritakan lebih jelas lagi ke Ibu. Saya merasa saya belajar saya itu hanya sia-sia saja. Sia-sia bagaimana? Saya sudah belajar dengan semangat sekali Bu, tapi nilai saya selalu tidak memuaskan, jelek terus Bu. Oh, tidak memuaskan. Tidak memuaskan karena apa? Nilainya? Nilai saya itu selalu di bawah teman-teman Bu. Bagaimana cara belajarmu selama ini? Saya belajar seperti biasa Bu, membaca, menghafal, tapi nilai saya tetap di bawah teman-teman saya Bu. Saya juga nggak tahu harus gimana. Apakah teman-temanmu juga belajar seperti kamu? Iya, mereka juga belajar, bahkan mereka belajar kelompok Bu. Oh, belajar kelompok. Kamu ikut nggak dalam kelompok itu? Enggak Bu. Mengapa kamu tidak ikut belajar kelompok, Nak? Saya tidak ikut belajar kelompok Bu, karena ibu saya tidak punya uang untuk membayarnya. Belajar kelompoknya membayar. Iya Bu, kan di rumahnya Bu Sinta. Mereka itu belajar kelompok di rumah Bu Sinta Bu, les privat. Oh, Bu Sinta les privat. Bagaimana nilai temanmu yang belajar di rumahnya Bu Sinta? Nah, itu dia Bu, nilai mereka bagus-bagus, sedangkan saya yang tidak les nilainya jelek. Saya merasa Bu Sinta itu pilih kasih Bu. Pilih kasih bagaimana maksudmu, Nak? Ya Bu Sinta selalu menyindir anak-anak yang tidak ikut les privat kalau di kelas. Apakah Bu Sinta mengharuskan anak-anak untuk les privat? Tidak juga sih Bu, tapi kan setiap ada pelajaran Bu Sinta,
yang selalu tidak ikut les disindir. Jadi saya malas ikut pelajarannya Bu Sinta. Oh, begitu. Apa kamu apa yang sudah kamu lakukan ketika merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dari Bu Sinta? Tidak ada sih Bu, saya hanya malas saja. Kalau disuruh mengerjakan soal, saya juga ogah-ogahan gitu Bu. Lalu sikap kamu ke teman-teman yang ikut les privat bagaimana? Ya saya bilang, karuan, wong les, kan ya bijine apik. Oh, apa reaksi teman-temanmu ketika mendengar perkataanmu? Mereka melaporkan saya Bu ke Bu Sinta. Dilaporkan ke Bu Sinta ya. Apa yang kamu rasakan ketika dilaporkan? Saya sedih Bu, terus males mau main sama teman-teman. Apakah kamu sudah menemui Bu Sinta? Belum Bu, saya takut. Nah, kalau begitu, sebaiknya Nak Siti menemui Bu Sinta dan memberikan penjelasan tentang permasalahan Nak Siti. Katakan yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya, kenapa nggak ikut les privat? Apa yang kamu lakukan untuk beberapa hari ke depan, Nak? Tidak tahu Bu, saya harus gimana. Ya, misalkan untuk memperbaiki begitu, misal sikap kamu ke teman-teman atau bagaimana tindakanmu ke Bu Sinta, begitu? Saya tidak tahu Bu, belum ada gambaran. Coba dipikirkan lagi. Maksud Ibu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu itu merasa nyaman, di kelas nyaman, belajar senang. Begitu maksud Ibu. Saya mau cerita ke ibu saya dan saya mau meminta maaf kepada teman-teman atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Setelah itu, saya baru mau menemui Bu Sinta dan meminta maaf atas kesalahan yang saya lakukan dan menjelaskan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Dari yang Nak Siti lakukan tadi, mana yang akan dilakukan dulu? Yang pertama akan saya lakukan, saya akan menemui ibu saya dulu. Kemudian dan menceritakan permasalahan yang saya hadapi agar ibu saya mau menemani saya menemui Bu Sinta, Bu. Ya, bagus. Setelah itu, yang kamu lakukan apa? Saya juga mau minta maaf Bu ke teman-teman atas kesalahan yang saya lakukan. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan teman-teman dengan cara belajar yang baik. Kemudian saya akan bicara dengan ibu agar mau menemui Bu Sinta untuk minta maaf Bu. Gitu Bu. Ternyata Nak Siti itu anak yang cerdas ya. Bagus sekali cara berpikirmu, Nak. Selain berdiskusi tentang cara belajar, apa kira-kira hal lain yang akan kamu lakukan? Saya juga mau minta masukan Bu ke teman-teman ketika ada pelajaran Bu Sinta tentang soal tes-tes dan materinya Bu. Karena saya kemarin agak males gitu kalau pas pelajaran Bu Sinta. Jadi saya ketinggalan materi deh. Begitu. Bagus sekali, sangat menarik. Ibu setuju dengan langkah-langkahmu, tapi apakah dapat membantu mengatasi masalah, Nak? Begini Coba Bu. jelaskan lagi. Ya. Ya Bu, begini ya Bu. Saat pelajaran Bu Sinta, saya mau mengucapkan permintaan maaf saya dulu ke Bu Sinta. Kemudian saya mau meminta bantuan ke Bu Sinta agar memberi dukungan ke saya di depan teman-teman. Kenapa? Agar saya mendapat materi dan contoh soal-soal tes Bu seperti teman-teman. Bagus sekali ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Tadi kan Nak Sinta sudah bercerita panjang lebar ya. Nah, dari diskusi yang kita lakukan sekarang ini, coba deh diurutkan. Dari pertama langkah-langkahnya apa? Apa yang akan Nak Siti lakukan? Ya Bu,
Apa ya? Yang pertama, saya akan cerita ke ibu saya. Kemudian saya meminta maaf atas kesalahan saya. Kemudian saya juga meminta permohonan maaf saya karena sudah malas belajar, Bu. Terus yang kedua, saya mau menemui Bu Sinta, ditemani ibu saya untuk meminta maaf. Sekaligus mencari solusi, siapa tahu Bu Sinta bisa memberi keringanan biaya sehingga saya bisa ikut les privat. Yang ketiga, saya juga meminta maaf ke teman-teman saya, Bu, karena selama ini saya selalu mengajak mereka dan berpikir buruk tentang mereka. Yang keempat, saya akan melakukan diskusi dengan teman-teman tentang cara belajar, Bu. Terus yang keempat, saya akan mengulangi lagi melakukan permintaan maaf ke Bu Sinta di teman-teman saat pelajaran agar mendapatkan solusi dan dukungan dari teman juga. Yang terakhir, saya berjanji akan lebih bersemangat lagi. Ya, keren sekali Nak Siti, luar biasa. Tos dulu, tos. Tos. Saya suka sekali diskusi pada hari ini dengan Nak Siti ya. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan Nak untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan belajar lebih giat lagi, Bu, dan tidak malas belajar lagi, dan selalu berkomunikasi dengan teman-teman. Kira-kira yang membantu kamu untuk menjalankan komitmen siapa? Saya mau meminta bantuan Tias, Bu, yang selalu mengingatkan saya untuk melakukan komitmen ini. Soalnya Tias itu kan orangnya rajin, disiplin lagi. Jadi bisa membantu saya dalam berkomitmen. Nah, itu ide yang bagus, Nak Siti. Pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih, Bu. Demikian praktek coaching model Tirta untuk kasus yang kedua. Selanjutnya kita akan praktek coaching model Tirta untuk kasus yang ketiga. Saya bacakan dulu kasusnya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk kasus yang ketiga, kita akan melakukan praktek coaching model Tirta ini dengan coach saya sendiri, Siti Nurjana, coach Ibu Septianing Tias, dan pengamat Ibu Anggraini Dwi Retnosari. Selamat menyaksikan. Halo Bu Tias, bagaimana kabarnya? Halo Bu Siti, baik Bu Siti. Bu Siti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Tias tampak cantik deh. Wah, jadi malu. Bu Tias, saya mau ngobrol nih, tapi agak lama. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, boleh Bu. Begini, saya lihat Bu Tias kok akhir-akhir ini tampak murung dan tidak bersemangat ya. Coba ceritakan dong ke saya, apa sih yang sedang Bu Tias rasakan? Iya Bu, saya memang merasa tidak nyaman. Saat ini saya butuh seseorang untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih ya Bu, sudah mau membantu. Terus, apa yang bisa saya bantu Bu Tias? Dan apa yang ingin Ibu capai dari diskusi hari ini, Bu?
Saya hanya ingin menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Oh, begitu. Terus ada lagi nggak? Saya juga tidak tahu, Bu. Saya masih bingung kenapa begini. Saya tidak tahu penyebabnya apa. Coba ceritakan ke saya, apa yang Bu Tias rasakan sekarang? Saya merasa tidak nyaman di sekolah, Bu. Loh, tidak nyamannya kenapa, Bu? Saya merasa tidak bisa menjadi guru yang baik dan tidak profesional dalam memberikan pembelajaran ke murid. Saya menjadi kurang percaya diri, malah jadi kurang bersemangat. Maksudnya bagaimana? Kok bisa seperti itu sih? Iya, Bu. Saya berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam mengajar sesuai kebutuhan siswa. Tetapi ternyata masih kurang. Coba Bu Tias ceritakan dulu deh ke saya. Bagaimana sih proses Bu Tias mengajar di kelas? Jadi saya mengajar di kelas tanpa buku teks. Tetapi saya kan mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Itu, Bu. Mengapa Bu Tias tidak menggunakan buku teks? Terus sumber belajar apa yang Bu Tias gunakan? Saya menggunakan sumber belajar sesuai minat siswa. Kebetulan murid saya tidak suka menggunakan buku teks. Terus sumber belajar apa yang sudah Bu Tias gunakan? Saya memanfaatkan sumber belajar lainnya yang murid-murid sukai seperti gambar, video, YouTube, TikTok, Facebook, blog, atau medsos lain. Lalu, apa yang membuat Bu Tias tidak nyaman? Begini, Bu. Saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah setelah beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang sudah melakukan supervisi saat saya mengajar. Oh, begitu. Kenapa Bu Tias Hmm. bisa ditegur? Kemarin saat pengawas sekolah melakukan supervisi pembelajaran, beliau itu tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Tetapi kan saya mengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya kan, Bu? Iya, Bu. Terus apa yang Bu Tias lakukan terhadap kejadian tersebut? Saya sih sudah memberi penjelasan, Bu, ke pengawas. Tetapi ketika saya diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan bahwa saat saya mengajar, saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks, gitu. Oh, begitu. Terus hambatannya apa yang dialami Bu Tias? Pengawas tersebut kayaknya tersinggung loh, Bu, dengan penjelasan saya dan memberikan laporan ke kepala sekolah. Nah, Ibu sudah menjelaskan belum tentang pemanfaatan sumber belajar tersebut? Bahwa pemanfaatan sumber belajar yang digunakan Bu Tias itu mengikuti gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Belum sih, Bu. Nah, kalau begitu, sebaiknya Bu Tias menemui kepala sekolah dan memberikan penjelasan tentang pemanfaatan sumber belajar yang Bu Tias gunakan. Bahwa pemanfaatan sumber belajar yang Bu Tias gunakan itu sudah mengacu pada kebutuhan belajar siswa, sehingga tidak menggunakan buku teks. Baik, Bu. Mungkin kemarin cara penyampaian saya kurang baik ya, Bu, sehingga membuat pengawas tersinggung. Oh, begitu ya. Mungkin juga ya, Bu. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk beberapa hari ke depan? Saya akan menemui kepala sekolah untuk meminta maaf. Lalu saya juga akan menyampaikan maaf saya ke pengawas atas kesalahan saya kemarin. Saya juga akan menjelaskan tentang sumber belajar yang saya gunakan itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang memiliki minat belajar yang berbeda-beda pastinya. Oke. Terus dari beberapa hal yang tadi Bu Tias sudah sampaikan, kira-kira mana kan yang menjadi prioritas utama Bu Tias?
Prioritas saya yang pertama saya mau menemui kurikulum di sekolah dulu dan berdiskusi tentang kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Oh, begitu. Terus selain melakukan diskusi tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kira-kira apa lagi yang akan Bu Tias lakukan? Saya juga akan meminta masukan tentang pemanfaatan sumber belajar yang saya gunakan mengacu pada kurikulum dan menyesuaikan minat belajar murid. Sehingga saya akan lebih memahaminya dan lebih baik lagi dalam mengimplementasikannya. Nah, ini sangat menarik sekali, Bu. Terus bisa jelaskan lagi nggak lebih jauh apa yang akan Bu Tias lakukan? Saya juga akan meminta kepala sekolah agar mengadakan IHT bersama pengawas tentang pemanfaatan sumber belajar yang baik untuk murid dalam kegiatan pembelajaran sehingga semua guru di sekolah ini dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Saya setuju nih sama Bu Tias. Tapi apakah dapat membantu memecahkan masalah yang Bu Tias hadapi? Menurut saya kegiatan IHT bersama pengawas itu sangat penting, Bu. Sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman seperti kemarin. Guru, kepala sekolah, dan pengawas perlu menjalin komunikasi yang baik untuk mewujudkan visi dan misi sekolah yang berpihak pada murid. Saya setuju, Bu. Bu Tias benar sekali ya. Nah, sekarang menurut Bu Tias dari diskusi kita hari ini, kira-kira Bu Tias bisa menceritakan kembali nggak apa yang akan Bu Tias lakukan selanjutnya? Ya, jadi yang pertama saya menemui kepala sekolah, minta maaf dan menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas. Yang kedua, saya melakukan diskusi dengan kurikulum tentang pemanfaatan sumber belajar berdasarkan pemetaan belajar murid pastinya yang mengacu pada kurikulum. Yang ketiga, saya akan meminta kepala sekolah mengadakan IHT bersama pengawas terkait kegiatan pembelajaran berdasarkan visi misi sekolah yang berpihak pada murid. Lalu yang terakhir, saya mau melakukan pengembangan diri. Saya mau ikut kegiatan-kegiatan IHT atau diklat lainnya untuk menambah wawasan tentang pemanfaatan sumber belajar yang baik. Gitu, Bu. Ih, keren Bu Tias. Saya suka deh diskusi kita hari ini. Ya kan Bu Tias? Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan minta bantuan Bu Anggra ini, Bu, untuk mengingatkan komitmen saya ini. Nah, Bu Anggra ini kan orangnya rajin dan disiplin. Jadi saya bisa tuh meminta bantuan beliau, membantu saya dalam berkomitmen. Nah, itu ide yang bagus, Bu. Mulai kapan Ibu akan melaksanakan komitmen tersebut? Ya secepatnya dong Bu, insya Allah besok. Besok saya akan memulai aksi-aksi saya gitu Bu. Makasih ya Bu. Keren Bu Tias, luar biasa banget. Bu Tias pasti bisa. Semangat ya Bu Tias. Bismillah, semangat Bu. Demikian praktek coaching untuk kasus ketiga dengan model Tirta dari kelompok F Kabupaten Cilacap. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat menyaksikan video yang sudah kami lakukan. CGP, maju bersama. Maju bersama, sukses semua. Sukses semua. Cilacap Bercahaya. Demikian praktek coaching model Tirta yang sudah kami lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Bu, sudah gitu. Sudah cek.
Kita masuk ke ruang utama atau bagaimana ini? Kita ini belum dihentikan kan rekamannya. Kita tunggu Bu Sri dulu. Ini sudah 35 menit. Waktunya kan 30 ya. Gimana nih? Bagaimana kita? Kita ke room utama langsung apa kita live dari sini? Mungkin teman yang nyoba dulu satu. Nanti kalau masuk lagi susah loh. Yang lain belum selesai kayaknya. Kita paling cepat ya. Aku Kita udah hafalan. Jangan keras-keras. Ini masih direkam. Ini ya. Saya tak coba keluar ya. Nanti kalau sudah masuk. Ayo keluar.